Nabi Muhammad SAW Allah berikan kemenangan atas fara'in zamanih, Fir'aun yang ada di zamannya. Begitu pula pewaris Nabi SAW yang terus berjuang setelah wafatnya Nabi, mereka juga Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan atas Fir'aun di zamannya. Maka pada hari ini, pada hari Asyura, maka kita melanjutkan perjuangan Nabi SAW. Setiap zaman, setiap masa ada Fir'aunnya. Maka kita melanjutkan mewakili Rasulullah SAW untuk menyampaikan hujjah-hujjah apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di hari ini natadzakkar, kita mengingat annal quwwata lillahi wa rusulih. Kekuatan yang sesungguhnya adalah milik Allah dan milik Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan kemenangan dan pertolongan. Maka kita di momentum Asyura ini kita mengenang kewajiban kita terhadap agama, sebagaimana kewajiban itu dijalankan oleh para nabi. Mereka memerangi kaum musyrikin, mereka memerangi Fir'aun di setiap zamannya. Inilah tugas yang harus kita jalankan, kita lanjutkan dari apa yang dilakukan oleh para nabi utusannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah berjuang di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kita. Wa mazilna tahta rayat Muhammad. Kita saat ini tetap ada di bawah panjinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghadapi Fir'aun di zaman ini. Fir'aun siapa? Fir'aun al-quwa al-gharbiyah. Fir'aun terbesar di zaman ini adalah kekuatan barat yang mana menyebarkan kerusakan di atas muka bumi, memperbudak manusia di atas muka bumi, mengeksploitasi bumi. Mereka menyebarkan kekufuran, mereka menyebarkan kesyirikan. Ini adalah Fir'aunnya barat. Sebagaimana Rasulullah berjuang melawan Fir'aun di zamannya, kita juga tidak boleh terus berhenti berjuang melawan Fir'aun di zaman ini. Profesor Abuya Habib Abdullah bin Muhammad Baharun dari bandara, beliau langsung kemari ziarah. Alhamdulillah. Jadi atas permintaan Al-Walid Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab, beliau diminta untuk menyampaikan 1-2 patah kata nasihatnya buat kita. Insyaallah mudah-mudahan jadi keberkahan buat kita di hari Asyura ini. Nah, dan karena beliau baru tiba, setelah ini ada agenda lain. Nanti setelah menyampaikan 1-2 patah nasihatnya, beliau langsung permisi jalan ke tempat berikutnya. Sallu ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi fadlihi. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda. بعد الرضا. الحمد لله نجتمع اليوم في هذه المناسبة، مناسبة يوم عاشوراء التي صامها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووجد اليهود يحتفلون بها وقالوا له هذا يوم نجى الله فيه موسى فنحن نصومه، فقال نحن أولى بموسى منكم. Beliau Abuya Habib Abdullah bin Muhammad Baharun setelah menyampaikan hamdalah dan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucapkan puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada hari ini, yaitu hari Asyura, yang mana di hari ini Rasulullah SAW berpuasa. Ketika Rasulullah SAW datang, Rasulullah melihat orang-orang Yahudi puasa di hari ini. Rasulullah pun menanyakan kepada orang-orang Yahudi, maka orang-orang Yahudi menjawab, hadza yaumun najjallahu fihi Musa. Kata orang Yahudi, hari ini hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Allah Musa, sehingga orang-orang Yahudi puasa di hari tersebut sebagai bentuk syukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Allah Musa alaihi salam. فنحن نتذكر في هذا اليوم نجاة موسى عليه السلام من فرعون، وهذه النجاة هي نصر بعد جهاد. موسى بلغ رسالة ربه وجاء
لفرعون وملئه بالآيات البينات فكفروا بها، فنجاه الله سبحانه وتعالى منهم ونصره عليهم. وكذلك نصر محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على فراعين زمانه وما بعد زمانه. وفي هذا اليوم نتذكر أن القوة لله جميعا، وأن الله ينصر رسله بالغيب وينصر الذين آمنوا بالغيب. وهذا زمن الفراعين الذين يتسلطون على العالم ويريدون أن يستعبدوا الناس دون الله سبحانه وتعالى. ففي هذا اليوم نتذكر واجبنا الذي هو واجب أنبياء الله، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وموسى عليه السلام، وكل أنبياء الله، أنهم جاءوا الأمم الظالمة المشركة المحاربة لله ورسله المستكبرة بما عندها من القوة، ثبتوا على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتبليغ الرسالة وإقامة الحجة، فنجاهم الله سبحانه وتعالى من هؤلاء الفراعين. واليوم ما زلنا نحن تحت راية محمد صلى الله عليه وآله وسلم نقاوم فراعين عصرنا، القوى الغربية التي تعيث في الأرض فسادا وتستذل الناس وتستعبدهم وتغير المعاني وتريد العوج وتريد الشرك وتريد الكفر. وجب علينا في هذه المناسبة أن نجدد عزمنا، أن نقول كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. يجب أن نأبى الفتنة وندفعها ونقيم الحجة ونبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله ينصرنا بنصرة نبيه. ونحن الآن في حضرة ومقام ولي من أولياء الله سار على قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان من وراثه، وثبت على كل أمام الفراعنة وهم كثر، ليس الفرعون من كان صاحب قوة وبطش، ولكن النفس فرعون والهوى فرعون والمضلون فراعنة. فإذا ثبت على قدم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وجاهدت في الله حق جهادك نجاك الله من فرعون وقومه وملئه. وفقنا الله وإياكم إلى الاستقامة وإلى الثبات وإلى أباء الفتنة وإلى التمسك بالحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Beliau kemudian melanjutkan, di hari ini kita mengenang momentum sejarah selamatnya Nabi Allah Musa alaihi salam dari kejaran Fir'aun. Nabi Allah Musa diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan setelah perjuangan jihad. Jihad dulu baru dikasih kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jihadnya Nabi Allah Musa? Nabi Allah Musa menyampaikan pesan-pesan risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aun dan pengikutnya dengan segala macam dalil dan argumentasi dan hujah. Akan tetapi apa yang terjadi, Fir'aun dan pengikutnya kufur dan menolak mentah-mentah apa yang disampaikan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Dari sinilah kemudian Nabi Allah Musa berjihad, berjuang di jalan Allah, lalu datanglah kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah berikan kemenangan atas fara'in zamanih, Fir'aun yang ada di zamannya.
Begitu pula pewaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terus berjuang setelah wafatnya Nabi, mereka juga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemenangan atas Fir'aun di zamannya. Maka pada hari ini, pada hari Asyura, maka Fir'aun, maka kita melanjutkan perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap zaman, setiap masa ada Fir'aunnya. Maka kita melanjutkan mewakili Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan hujjah-hujjah apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di hari ini, dan barang siapa yang kemenangannya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia menjadikan Rasulullah sebagai alat untuk menang, maka apapun yang dihadapi, dia pasti akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di hari ini natadzakkar, kita mengingat annal quwwata lillahi wa rusulih. Kekuatan yang sesungguhnya adalah milik Allah dan milik Rasulnya. Allah Subhanahu Wa Taala pasti memberikan kemenangan dan pertolongan bil ghaib, dari ghaib, kepada Fir'aun di setiap zaman yang menguasai alam dunia. Fir'aun yang memperbudak manusia di hari ini. Maka kita di momentum Asyura ini kita mengenang kewajiban kita terhadap agama, sebagaimana kewajiban itu dijalankan oleh para nabi. Mereka memerangi kaum musyrikin, mereka memerangi Fir'aun di setiap zamannya. Inilah tugas yang harus kita jalankan, kita lanjutkan dari apa yang dilakukan oleh para nabi-nabi utusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita sudah berjuang di jalan Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kemenangan kita. Wa mazilna tahta rayat Muhammad. Kita saat ini tetap ada di bawah panjinya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menghadapi Fir'aun di zaman ini. Fir'aun siapa? Fir'aun al-Quwa al-Gharbiyah. Fir'aun terbesar di zaman ini adalah kekuatan barat yang mana menyebarkan kerusakan di atas muka bumi, memperbudak manusia di atas muka bumi, mengeksploitasi bumi. Mereka menyebarkan kekufuran, mereka menyebarkan kesyirikan. Ini adalah Fir'aunnya barat. Sebagaimana Rasulullah berjuang melawan Fir'aun di zamannya, kita juga tidak boleh terus berhenti berjuang melawan Fir'aun di zaman ini, mengibarkan panjinya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada kesempatan kali ini, nujaddid azmana, kita memperbaharui tekad kita lagi, sebagaimana yang dulu disampaikan, Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala salaina fa anzilin sakinatan alaina ila akhir ma qala. Ya Allah, tanpamu ya Allah, tanpa engkau, nah, ya Allah ya Rabb, mereka sesungguhnya tanpa engkau ya Allah kami tidak akan mendapatkan hidayah ya Allah ya Rabbal Alamin. Tanpamu kami nggak akan pernah sholat, kami nggak akan pernah sedekah. Ya Allah ya Rabb, sesungguhnya mereka mereka menginginkan ya Allah untuk berbuat sesuatu yang melampaui batas terhadap kami ya Allah, musuh-musuh Islam. Maka kalau mereka menginginkan fitnah untuk kami, abaina, kami menolak fitnah tersebut. Kami tidak akan mengikuti daripada fitnah tersebut. Tapi yang harus dilakukan terus-terusan adalah menyampaikan hujjah, menyampaikan ajaran agama yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita saat ini berada di hadrahnya wali Allah, kita berada di sisinya kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, yang berjalan di atas jejak perjalanannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah sukses di dalam menghadapi Fir'aun di zamannya. Fir'aun ini maknanya luas macam-macam. Hawa nafsu kita termasuk Fir'aun yang mesti kita hadapi. Kemudian juga keinginan-keinginan buruk, dorongan yang ada di dalam diri kita juga Fir'aun yang mesti kita hadapi. Orang-orang yang coba pengen memusuhi Islam adalah Fir'aun yang mesti kita hadapi. Maka kita terus berjalan di jalannya mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala, kata beliau, memberikan kita istiqamah sehingga kita bisa terus berjuang, terus bertahan di dalam menghadapi Fir'aun di setiap zaman, dan mudah-mudahan perjuangan kita diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja yang beliau sampaikan. Saya minta maaf dan mewakili Al-Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab mengucapkan terima kasih kepada Al-Habib Hasan Al-Jufri, kepada Buya Yahya yang mendampingi daripada Guru Mulia Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun. Jazakumullah khairal jaza. Mudah-mudahan mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta jamaah jangan ada yang salaman ya. Beliau capek perjalanan jauh dari Mukalla ke Solala 1000 kilo, ke Muscat, kemudian kemari. Perjalanan sangat jauh, jangan ada jamaah yang salaman. Kalau cinta cukup lihat saja, insya Allah kita dapat keberkahan. Dan hari Rabu kita ketemu di Petamburan, insya Allah. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.